ini sudah satu kezaliman terhadap rakyat dan bangsanya, maka perlu dilawan. Untuk itu Pak Jokowi kalau tidak bisa memakmurkan rakyat dan memajukan bangsa, lebih baik mundur saja. Bagaimana mundur? Jokowi. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Salman yang telah menyampaikan aspirasinya. Mundur Jokowi, ayo. Mundur Jokowi, sekarang juga. Mundur Jokowi. Mundur Jokowi, sekarang juga. Mengingat waktu kita minta pada Bang Agus dari Aliansi Rakyat Menggugat, diminta untuk naik ke podium. Disilakan, Bang Agus. Salam sejahtera untuk kita semua. Matur. Kawan-kawan semua, hari ini telah menyatukan satu barisan, telah tidak ada membedakan sekat, baik itu Islam maupun non-Islam. Hari ini rakyat Surabaya memberikan suatu contoh dan jawaban terhadap provokasi Jokowi. Apa yang dilakukan Jokowi telah melukai rakyat Indonesia. Terhitung dari tanggal 3 September hari ini, semua gerakan rakyat dimulai dari Makassar sampai Jakarta, bahkan kemarin Semarang dan Chaos tidak didengar aspirasinya oleh Pak Jokowi, kawan-kawan. Itu menandakan bahwasanya Pak Jokowi telah menzalimi rakyatnya dan telah buta matanya dan telah buta kupingnya, kawan-kawan. Sepakat tidak, kawan-kawan? Kalau hari ini adalah momen pemanasan untuk lebih membesarkan lagi gerakan di seluruh raya untuk menuntut satu-satunya turunkan BBM atau turunkan Pak Jokowi, kawan-kawan. Berbicara mengenai BBM dan subsidi, itu adalah akal-akalan pemerintah. Kita akan mempunyai data, bahkan saya bukan hanya mengkritik, tetapi juga memberikan solusi tentang subsidi. Ketika reformasi sudah berjalan 25 tahun dan sudah pergantian rezim selama 22 tahun, isunya adalah BBM bersubsidi mengubah APBN, kawan-kawan. Secara logika dan akal sehat, ketika subsidi BBM menyatakan beban dari APBN diberikan kepada masyarakat, itu menunjukkan bahwasanya pemerintah telah mengadu domba di akal masyarakat, baik penerima BLT maupun yang tidak menerima BLT, kawan-kawan. Sesungguhnya adalah masyarakat sedang diadu di tingkat bawah, masyarakat sedang dizolimi di tingkat bawah oleh perangkat misalnya dengan kebijakan Pak Jokowi, kawan-kawan. Yang kedua, ketika pemerintah undang-undang APBN-nya 2022 mengatakan APBN tidak sanggup lagi dan akan jebol, kita akan bertanyakan, kenapa proyek-proyek strategis Jakarta Bandung tetap dipaksakan, kawan-kawan? Itu untuk keperluan siapa, kawan-kawan? Kenapa ketika pemerintah mengatakan APBN jebol dengan menanggung subsidi yang terlalu berat, kenapa proyek strategis yang dia gemur-gemurkan IKN tetap dipaksakan, kawan-kawan? Perlu kawan-kawan ketahui, dana subsidi BBM itu bukan 500 triliun, kawan-kawan, hanya 200 triliun, kawan-kawan. Selain kecilnya 300 triliun itu adalah dikurangi untuk mengelola proyek strategis yang dipaksakan oleh Presiden Jokowi, kawan-kawan. Oleh karena itu, kita sedang bangkit dari masa-masa pandemi. 2 tahun kita diam, 2 tahun kita tunduk, 2 tahun kita bisu karena sama-sama memerangi pandemi 19, kawan-kawan. Tetapi ketika ekonomi sedang sedikit berangkat, ternyata Pak Jokowi dengan senang hati dan semena-mena justru menaikkan BBM, kawan-kawan. Ini bukti ketidakmampuan Presiden Jokowi dalam mengurus APBN, kawan-kawan. Selanjutnya
sembunyi dan diam mengesahkan undang-undang Omnibus Law, kawan-kawan. Undang-undang itulah yang menjadi malapetaka di negeri ini, kawan-kawan. Ketika undang-undang Omnibus Law tidak kita rampungkan dan tidak kita tolak, jelas dampaknya ada di anak saya, di anak bapak ibu semuanya. Oleh karena itu, saya mengajak kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan petani, rakyat Surabaya, mari bersama-sama kita tolak undang-undang Omnibus Law, kawan-kawan. Yang kedua adalah ketika kita juga sedang dihadapkan dengan penolakan undang-undang Omnibus Law, justru pemerintah dan DPR akan mengesahkan undang-undang RUKHP, kawan-kawan. Ini satu malapetaka kedua. Ketika undang-undang rancangan hukum pidana disahkan, kawan-kawan mahasiswa, segerakan rakyat, kaum muslim tidak akan pernah bisa berkumpul, kawan-kawan. Pasal 140 jelas ya mengatakan tidak boleh adanya gerakan-gerakan di tingkat bawah ketika tidak diizinkan oleh aparat kepolisian. Ini jelas malapetaka ketika undang-undang RUKHP tetap dipaksakan. Karena itu, di samping kita meminta Presiden Jokowi menurunkan BPN, menurunkan harga kebutuhan pokok, juga mau tidak mau kita paksa menolak rancangan undang-undang KUHP, kawan-kawan. Buat media, buat kalangan jurnalis, juga harus ketahui bahwa undang-undang KUHP adalah membungkam kalian semua. Karena jelas media dilarang menempel, mengekspos berita yang telah disebarkan, kawan-kawan. Media harus cerdik, media harus tahu bahwa undang-undang KUHP adalah malapetaka kedua setelah undang-undang Omnibus Law, kawan-kawan. Kita tidak ada pilihan lagi sekarang, kita tidak ada negosiasi lagi. Hanya satu kata, Jokowi mundur atau BBM yang turun, kawan-kawan. Kita tidak akan pernah capek, kita tidak akan pernah berhenti, kita tidak akan pernah lelah. Lebih baik hari ini kita kehujanan, tetapi bisa memberikan suatu kenyamanan dan kemerdekaan yang sejati kepada anak dan keturunan kita, kawan-kawan. Kita semua sudah mendengar semuanya bahwasanya apa yang dikeluhkan masyarakat. Dari Sulawesi pun sama, dari Papua pun sama, di Jawa pun sama. Tujuannya satu, menolak kenaikan BBM, menolak undang-undang Omnibus Law, menolak rancangan undang-undang KUHP, kawan-kawan. Oleh karena itu, perbedaan bendera, perbedaan baju hari ini diawali hanya dengan satu bendera, bendera merah putih, kawan-kawan. Takbir! Takbir! Kita juga mengajak kepada media untuk juga sama-sama berjuang. Bagaimana nanti media ketika rela akan diberangus dengan undang-undang KUHP, kawan-kawan. Berbicara tentang ekonomi, kawan-kawan, Sri Mulyani mengatakan sendiri, kita akan minta pertanggungjawaban dia ketika di aksi berikutnya di depan pom bensin, kawan-kawan. Sejatinya subsidi siapa yang menguasai, kita minta pertanggungjawaban Sri Mulyani, kawan-kawan. Belum lagi bicara BBM selesai, pemerintah sudah mulai memberikan instrumen akan mengurangi PLN dengan daya 450 kWh, kawan-kawan. Ini suatu malapetaka. Ini suatu bukti bahwasanya rezim Jokowi, rezim 22 tahun di era reformasi itu dikuasai oleh oligarki, kawan-kawan. Tidak bisa didiamkan. Tidak bisa didiamkan ketika rezim oligarki berlindung di konstitusi negara dengan slogan oligarkinya berlindung di Pancasila, kawan-kawan. Takbir! Tidak ada cara lain, tidak ada cara lain. Untuk itu, kita sama-sama satukan barisan, buat egonya masing-masing, hanya dengan satu pilihan, satu bendera merah putih, turunkan Pak Jokowi, kawan-kawan. Setuju, kawan-kawan? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kita tidak punya pilihan lagi, kita tidak ada negosiasi lagi. Kita tetap satu perjuangan, satu komando. Rakyat Surabaya menggugat, yaitu gugatan pertama turunkan BBM. Kedua, ketika memangnya turunkan Pak Jokowi dan menteri-menterinya.
Mungkin hanya itu buat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Terima kasih pada Bang Agus dari Aliansi Rakyat Bergerak. Naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi sekali. Baik, selanjutnya kita dengarkan dari ayah kita, ayah kebangsaan kita, Ayah Sebarin Syakur. Kepada beliau disilakan untuk ke podium. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sehat? 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 Hari akan merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bersama-sama melakukan suatu kegiatan sebagai satu upaya empati terhadap rakyat Indonesia yang sejak Bapak Presiden kita Jokowi menjadi presiden sampai sekarang banyak sudah menghasilkan jalan-jalan tol, bangunan-bangunan, bahkan IKN mau didirikan sebagai satu monumen, sebagai satu legasi terhadap Presiden Bapak Jokowi yang berasal dari Solo. Tetapi itu semuanya dibangun bukan atas jerih payah bangsa Indonesia, tetapi dibangun dengan banyak hutang. Hutang Indonesia begitu menumpuk, sehingga mau tidak mau akan membebani APBN, yang akhirnya seluruh proyek-proyek itu diserahkan kepada kekuatan-kekuatan asing, oligarki yang ada di Indonesia, dan yang menderita akhirnya rakyat dengan berbagai macam kenaikan bahan-bahan pokok karena kenaikan BBM, saudara-saudara. Oleh sebab itu, pada hari ini kita buktikan bahwa rakyat Indonesia sesungguhnya adalah rakyat yang pejuang terhadap kebenaran. Bahwa sesungguhnya bumi, tanah, dan energi semua dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Sehingga sesungguhnya tidak ada BUMN yang kemudian dijual, BUMN yang kemudian diprivatisasi kepada para pemuda, sehingga seluruh kekayaan bumi Indonesia yang seharusnya menjadi milik rakyat menjadi milik konglomerasi, menjadi milik para konglomerat yang tidak berpihak kepada rakyat tetapi berpihak kepada penguasa dan pengusaha. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menunjukkan bahwa kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang ingin merdeka, bangsa yang ingin memberikan satu diri kita membangun Indonesia ini yang bermartabat, bukan disetir oleh kekuatan-kekuatan oligarki dan kekuatan-kekuatan asing. Oleh sebab itu, marilah kita bersama rakyat Solo bergerak, baik mahasiswa, baik para pedagangnya, baik para aparatnya, baik para pegawai negerinya. Marilah kita bersatu untuk membangun Indonesia ini lepas dari penjajahan modern, yaitu penjajahan para konglomerat, para oligarki. Sehingga kita minta kepada Bapak Presiden dengan senang hati supaya husnul khatimah, kita ingin mengakhiri, Bapak Presiden mengakhiri kekuasaan ini dengan baik, dengan benar. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Itu adalah aspirasi Bapak Presiden
monggo dipun datosaken kira-kira daripada nanti rakyat Indonesia kita sudah lelah dengan peristiwa 98 yang berdarah-darah, yang sekarang pelanggaran HAM beratnya juga belum selesai. Oleh sebab itu, Bapak Presiden dan para pejabat negara, marilah empati dengan rakyat. Kita bersama rakyat, bersama kita besar. Tapi Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang ada kemarin campur. Bapak bangsa yang ada di negeri kita, Indonesia. Masya Allah. Selanjutnya teman-teman sekalian, mari kita dengarkan orasi selanjutnya dari Abang Da Umar. Kami silakan untuk ke video. Silakan Pak. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ada aparat yang datang ke tempat kami, kemudian menanyakan kepada kami bagaimana keadaan Solo utamanya, rakyat utamanya, dan bagaimana keadaan kelanjutan dari pemimpin negeri kita, Presiden Joko Widodo. Maka dengan lugas kami sampaikan, negeri kita ini dulu rakyat berkumpul dengan tokoh-tokohnya, dengan ulama-ulamanya, dengan akademisinya, berkumpul bersepakat untuk membentuk sebuah negara. Dan yang namanya negara itu ada rakyatnya, ada wilayahnya, dan ada aturan main yang disepakati. Dan ada pengurusnya yang mau mengikuti aturan main. Undang-Undang Dasar yang dijiwai oleh Piagam Jakarta yang kemudian ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 45 bersepakat pada hari ini ke-4 bahwa secara gamblang pemimpin negeri kita punya kewajiban untuk mensejahterakan dan juga mencerdaskan. Kewajibannya apa? Mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka bagaimana keadaan sekarang ini? Apakah bisa dikatakan negeri kita, rakyat Indonesia sejahtera kalau negaranya punya hutang di atas 10.000 triliun? Apakah dikatakan cerdas rakyat Indonesia kalau kemudian kita pahami minyak dunia yang sedang turun, ternyata di Indonesia bagaimana? Naik. Ini apakah cerdas kayak begini? Tidak mencerdaskan rakyat. Maka kesimpulan terakhir, siapapun yang memimpin negeri kita tetapi tidak bisa mensejahterakan dan juga tidak bisa mencerdaskan kehidupan rakyatnya, maka dia punya hak penuh untuk turun. Punya hak untuk turun. Sesiapapun, sekali lagi, mendasarkan kepada
pembukaan UUD 45. Alinea keempat, bahwa semua pemimpin negeri kita punya kewajiban untuk mensejahterakan dan mencerdaskan rakyatnya. Alhasil sekarang ini rakyat tidak cerdas, rakyat belum cerdas, dan juga rakyat belum sejahtera. Maka solusi terbaik rakyat berkumpul menuntut kepada pemimpin negeri ini yang sekarang dipimpin oleh Presiden Insinyur Joko Widodo. Maka beliau punya hak untuk turun, punya hak untuk, maka turunlah Pak Jokowi, karena Anda tidak bisa mensejahterakan dan tidak bisa mencerdaskan rakyat Indonesia. Takbir! Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Hidup rakyat Indonesia! Hidup Fajar! Hidup mahasiswa! Hidup pelajar! Hidup Bapak! Hidup Bang Solo! Selanjutnya kami minta kepada abang kita, Abang Bangun dari Bang Jafar. Disilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Panas! 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 Allahu Akbar! Wong Solo, ya, dapat kamu dengar? Ya, Wong Solo dapat kamu dengar? Ya kali, ya, partai yang dukung rakyat kecil ternyata malah dukung BBM udah. Wis jenenge partai apa? Partai ora waras. Awake dhewe iki waras kabeh. Insyaallah. Oke. Ya, aku mau ngomong sithik wae. Ora apa oke. Pun aku basa Jawa. Ya. Apa wae pokoke nek sing arep milih partai aja milih partai sing nyengsaraké rakyat. Ya. Partai sing nyengsaraké rakyat aja dipilih. Kuwi ora waras. Ya. Dene kabeh. Kuwi ora waras. Aja dipilih. Milih partai sing dukung kejayaan nasional rakyat Indonesia. Oke? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seragam rakyat Surabaya bersatu. Siap untuk bergerak? Siap untuk maju? Ya, maju tak gentar. Kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, teman-teman sahabat-sahabat semuanya, seluruh peserta aksi, bagi kalian semua yang memiliki HP, tolong keluarkan HP-nya, kemudian Facebook, IG, WA, Twitter, segala macamnya, hashtag Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Buat sebanyak-banyaknya, share dan upload sebanyak-banyaknya. Aksi ini biar sampai ke istana negara. Setuju? Sepakat? Siap bergerak? Siap maju? Selanjutnya kami minta pada Abang da anak ini. Silakan. Mari Abang. Hashtag Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, merdeka! Merdeka! Dari pusat inti Surakarta, Hadiningrat, Kota Solo, kota yang kita cintai, yang hari ini tetap berseri. Akan tetapi bumi pertiwi menangis dengan sedih. Masyarakat menangis, segala lini kehidupan telah tercabik-cabik oleh sebuah kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Bahwa sebagaimana amanat dari rakyat, bahwa Presiden Republik Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban untuk bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia, untuk menjaga agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang terhormat di tengah-tengah atau di kalangan bangsa lain. Namun demikian, yang kita rasakan, Bapak Presiden kita telah gagal dalam mengurus negeri ini, telah gagal, tidak mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak mampu menjaga kerukunan dengan beraneka ragam kebudayaan, agama dan sebagainya. Seolah negeri kita sedang dalam keadaan menangis, tercabik-cabik, dalam keadaan ora tentrem. Maka dari kota Solo yang kita cintai ini, kita menginginkan dari suara hati nurani rakyat Indonesia, murni dari suara rakyat Indonesia, menginginkan agar yang terhormat Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dengan legowo untuk berkenan mengundurkan diri atau mundur dari kepresidenan. Sepakat semuanya? Merdeka! 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 Selanjutnya tunduk khidmatan para wartawan, bapak-bapak polisi, wabil khusus, teman-teman intel dari TNI maupun dari kepolisian. Kaulah nyuwun supados niki saged dipunaturaken tunduk khidmatan Bapak Presiden Republik Indonesia saking kota Surakarta, saking kota Solo, ngersakaken rakyatipun supados Bapak Presiden Republik Indonesia lima legowo anggenipun mandap saking kursi kepresidenan amargi boten saged mengurus bangsa, amargi gagal anggenipun mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sepakat sedayanipun? Makaten mugi saged katur tunjuk khidmatan Bapak Presiden lan saged estu legowo kanthi ikhlas mengundurkan diri saking jabatan Presiden Republik Indonesia. Makaten saking kota Surakarta lan insyaallah saking kutha-kutha sak indenging Nusantara menika menghendaki Bapak Presiden Republik Indonesia supados saged mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Baik, teman-teman sekalian, kalau saya ucapkan monggo Pak Jokowi, teman-teman bilang katuran konjur, bisa? Bisa! Monggo Pak Jokowi! Katuran konjur! Monggo Pak Jokowi! Katuran konjur! Monggo Pak Jokowi! Katuran konjur! Selanjutnya kita minta pada Abah Hamid untuk ke podium. Silakan Abah. Mari. Oke. Percaya. Silakan menyampaikan aspirasinya. Hidup Wong Solo! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Merdeka!
Merdeka. Langsung saja to the point. Sebagai warga Solo, sebagai masyarakat Solo, yang dulu saya juga pernah tahun 2014 memilih Pak Jokowi, tetapi karena satu periode gagal, periode kedua saya tidak memilih. Ternyata benar bahwa sifat dan sikapnya yang kemek dimanfaatkan oleh orang-orang serakah, orang-orang yang haus dengan kekayaan dunia. Pak Jokowi hanya dimanfaatkan oleh para oligarki untuk merebut, untuk menguasai kekayaan Indonesia. Betul. Yang kedua, hari ini saya merasa sangat sedih karena yang dulu yang namanya ada satu partai yang apabila BBM dinaikkan mereka keluar dan reseh membuat rusuh, ternyata setelah disumpuli dengan PLT mereka tidur lelap lupa diri. Tetapi ingat saudara, sebentar lagi kalau kalian tidak bangun, Indonesia akan habis dimakan oleh para orang-orang serakah. Untuk itu, sebagai masyarakat Solo, saya mengajak, mari saudara-saudaraku yang hari ini tidur karena BLT, mari kita bangkit. Kalau memang anggaran negara ini jebol, rakyat menghendaki jatah rakyat jangan yang dimakan, tetapi turunkan gaji DPR, turunkan gaji presiden, turunkan gaji para menteri, dan miskinkan semua konglomerat yang ada di negeri ini. Dan yang ketiga, jangan kegedean empiak kurang tagak. Kalau memang tidak punya duit, gak usah bangun di ibu kota baru, gak usah bangun LRT yang duitnya utangan kabeh, malah terkasake rakyati. Supaya orang bisnis kalau utang bingung bangun rumah, orang bingung nyambut gawe akhirnya bangkrut, omahe dipek karo sing ngutangi. Betul kan, saudara? Untuk itu, kalau Pak Jokowi tidak bisa berlepas diri dari oligarki, saya harap Pak Jokowi biar terhormat, biar menjadi warga Solo yang dulu berangkatnya terhormat dan turun dengan terhormat. Saya minta Pak Jokowi Lenggono turun saja. Tetapi kalau Pak Jokowi konsekuen, turunkan BBM, sejahterakan kembali rakyat, jauhi para oligarki, saya akan mendukung sampai habis masa periode ini. Kalau tidak bisa, lengser sekarang juga, itu lebih baik dan itu lebih mulia. Sekian dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mundur Mundur Jokowi. Mundur Jokowi sekarang juga. Mundur Jokowi. Mundur Jokowi sekarang juga. Kita minta pada Allah Herum untuk menyampaikan aspirasinya. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Mari pada siang hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka kita ingin mengingatkan daripada presiden kita, para pejabat-pejabat negara yang selama ini telah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan beragama, sendi-sendi kehidupan bernegara, sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Kita lihat hari ini begitu banyak kerusakan-kerusakan yang telah terjadi di negeri kita. Persoalan kerusakan-kerusakan di negeri kita pada hakikatnya adalah bahwa para pejabat telah kehilangan moral, telah kehilangan daripada akhlaknya, sehingga mereka tidak punya rasa malu, tidak pernah punya rasa bersalah terhadap kezaliman yang dilakukan oleh mereka kepada rakyatnya. Hari ini kita melihat bagaimana kerusakan itu terjadi di institusi polisi. Betul tidak? Betul. Apa yang terjadi? Sambo. Sambo. Kita hari ini melihat begitu biadabnya seorang jenderal membunuh ayah buahnya. Apakah itu berperi kemanusiaan? Ya.
yang sudah tidak memiliki moral lagi akan berlaku biadab. Oleh karenanya, hari ini menuntut Kapolri untuk menuntaskan daripada kasus yang terjadi selama ini yang dilakukan oleh para oknum-oknum polisi. Betul tidak? Apakah KMI 50 sudah selesai hari ini? Apakah kita biarkan KMI 50 ini hilang begitu saja? Kalau memang kita tidak ingin bahwa kasus KMI 50 ini hilang, maka terus kita berjuang untuk bagaimana Kapolri membuktikan komitmennya akan membersihkan institusinya dari para bajingan. Pantaskah kita menyebut bajingan bagi mereka? Patut wae. Jangan salahkan rakyat. Kalau kemurkaan rakyat itu sudah tidak bisa dibendung lagi, maka negeri ini akan porak-poranda. Kemurkaan rakyat tidak akan bisa dibendung, maka mohon maaf, mereka-mereka yang tidak terlibat di dalam kasus-kasus kebiadaban kemanusiaan akan terima imbasnya. Kasihan. Oleh karenanya, kita sekali lagi tuntut Kapolri untuk membuktikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus. Demikian, saya berharap bahwa apa yang kami sampaikan ini adalah untuk peringatan kita semua. Dan yang lebih terpenting lagi, seluruh kerusakan ini akibat daripada kebodohan seorang presiden yang bernama Jokowi. Betul tidak? Oleh karenanya, rakyat menuntut untuk Jokowi turun segera. Sepakat? Sepakat? Baik, kalau kita sepakat, kita akan terus berjuang sampai Jokowi turun. Sepakat? Baik, kita akhiri dengan takbir. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abah Heru. Selanjutnya, sebelum karena waktu menunjukkan jam 14.15, saya meminta kepada seluruh peserta aksi yang berada di bawah pohon, mari kita tunjukkan bahwa rakyat Solo Raya cerdas dalam menyampaikan aspirasi. Mohon untuk merapat ke jalan semuanya. Acara mau kita akhiri setelah semuanya merapat. Tinggal satu sesi lagi. Segera. Tunjukkan bahwa rakyat Solo Raya cerdas. Semuanya. Tunjukkan bahwa kita mampu menyampaikan aspirasi sampai pemerintahan tertinggi di negara kita. Mohon para mama, para pak sebentar, waktu sudah 14-15 menit untuk penyeberang ke tengah. Monggo merapat semuanya, merapat semuanya, monggo. Yang duduk-duduk bukan hijau kan? Rapat. Untuk peserta aksi, mohon untuk satu barisan untuk memandang ke belakang. Kita buktikan bahwasanya masyarakat Solo, masyarakat yang cerdas dalam menyampaikan aspirasi, masyarakat yang terdidik dalam suatu gerakan, masyarakat yang mampu untuk membuktikan bahwa negara kita ada di dalamnya. Yang di bawah pohon dan juga yang di depan untuk kita mundur ke belakang dan lebih ke waktu supaya kita memanjang. Baik, sekali lagi kami ingatkan kepada segenap warga peserta aksi yang masih di pinggir segera merapat ke jalur tengah, terkecuali aparat yang memang bertugas untuk mendampingi aksi kita pada siang hari ini. Saudara sekalian, warga masyarakat Solo, ya, kita lantunkan takbir yang cinta negara kesatuan, takbir, yang cinta keadilan, takbir. Baik saudara sekalian, pada kesempatan siang hari ini sekali lagi di penghujung acara aksi kita, perlu kami sampaikan bahwa
seluruh rangkaian gerakan yang dilakukan rakyat Solo Bersatu, bahwa ini adalah bukan satu baik ya. Gerakan rakyat Solo Bersatu ini bukan gerakan yang pertama dan terakhir kalinya. Sekali lagi kami ingatkan untuk peserta aksi agar memandang ke arah barat. Sekali lagi mohon untuk kerjasamanya dipercepat gerakannya. Kita kumpulkan satu barisan, satu komando. Satu barisan. Mohon dipercepat gerakannya. Yo, satu barisan. Di barat, mobil komando. Baik, mari kita ulangi lagi. Kalau saya katakan Pak Jokowi, monggo Pak Jokowi untuk mengerjakan aturan mundur. Ya. Monggo Pak Jokowi. Maknanya berarti Pak Jokowi itu bisa punya indra Allah kalau memang dengan legowo mundur balik kampung yang Solo arep adol kayu gak apa-apa, yang penting mulai sepakat. Saya bacakan ternyata FIFA News menyebutkan Jokowi ajukan pengunduran diri sebagai wali kota Solo Senin 1 Oktober 2012 pukul 10.13 waktu Indonesia Barat, dan itu setelah terpilih. Untuk itu kita berharap mudah-mudahan juga nanti Pak Jokowi dengan amat sangat terhormatnya menyatakan pengunduran dirinya dan kembali sebagaimana kita rakyat pada umumnya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan husnul khatimah. Amin Allahumma. Selanjutnya akan saya bacakan catatan keprihatinan. Sebelum dihadirkan doa, mohon dengarkan baik-baik. Ini catatan keprihatinan dari sekian banyak catatan keprihatinan rakyat Indonesia. Catatan keprihatinan Gerakan Rakyat Solo Raya Bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, menyikapi kondisi bangsa dan negara yang semakin lama semakin tidak kondusif dengan ditandai munculnya beberapa kebijakan pemerintah yang sangat melukai hati rakyat yang sedang dalam proses normalisasi menghadapi bencana COVID-19 serta tidak stabilnya perekonomian rakyat, adanya kenaikan BBM terutama 9 bahan pokok. Kini muncul lagi wacana kenaikan tarif listrik, gas LPG, yang semua itu bakal menjadi beban berat rakyat kebanyakan di Indonesia. Peran seorang kepala negara seharusnya bekerja mensejahterakan dan mencerdaskan rakyatnya sebagaimana amanat konstitusi yang harus dan wajib direalisasikan. Banyak kebijakan Bapak Jokowi yang tidak berpihak kepada rakyat, melainkan menguntungkan para pemilik modal besar, konglomerat hitam, oligarki kapital, dan oligarki politik. Gerakan Rakyat Solo Raya Bersatu sangat prihatin menyikapi kondisi bangsa dan negara yang carut marut dan berpendapat bahwa Bapak Jokowi sudah layak dinilai tidak mampu mengelola negara ini, sehingga perlu ada perubahan yang mendasar. Untuk itu, Gerakan Rakyat Solo Raya Bersatu GRSB mohon dengan hormat Bapak Jokowi mengundurkan diri dari kursi kepresidenan secara terhormat demi kebaikan kita bersama dan utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! 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 Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa! Hidup pelajar! Hidup seluruh bangsa dan tanah air Indonesia!
karena adanya tangan-tangan kotor yang ada sekitar Bapak Jokowi yang ingin menguasai wilayah NKRI. Demikian prihatinan rakyat seluruh rakyat bersatu. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, menurunkan hidayahnya kepada Bapak Jokowi dan husnul khatimah di akhir hidupnya. Amin. Allahumma amin. Gerakan Rakyat Seluruh Rakyat Bersatu, Solo, 23 September 2022. Selanjutnya pembacaan doa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf. Falyatafadhal maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita berpanas-panas. Semoga ini menjadi satu amalan kita di hadapan Allah sebagai saksi bahwa kita mencintai NKRI dari oligarki, dari asing maupun asing. Sebelum saya panjatkan doa, perlu saya sampaikan yang pertama, sadarlah partai pendukung Pak Jokowi bahwa kalian harus sadar bahwa sekarang ini situasi kehidupan kalian hanya ditipu dan dibohongi. Yang kedua, masyarakat penerima BLT sadarlah bahwa kalian ini pun juga diadu domba oleh masyarakat yang lainnya. Mengapa diadu domba? Karena yang penerima BLT ini biasanya mengelulukan dan menyanjung-nyanjung Jokowi. Sementara masyarakat yang lainnya menderita. Oleh sebab itu, bertobatlah, wahai warga dan masyarakat pendukung partai pemilih daripada Pak Jokowi, bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, mengakhiri aksi Gerakan Rakyat Solo Raya Bersatu, kami akan memanjatkan doa, dan mari kita bersama-sama setelah mendengarkan orator dari berbagai elemen, mari kita bersama-sama untuk memanjatkan doa, karena hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Nah, oleh sebab itu kami sangat berharap agar doa ini didengarkan dan dikabulkan oleh Allah. Maka mari kita bersama-sama untuk melakukan dengan tawadhu dan benar-benar dengan khusyuk. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mohon pada Allah. Kita awali dulu doa ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimil sultani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka waliya waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Dat yang Maha Kuasa. Engkau yang berkuasa memberikan kemuliaan kepada seseorang yang Engkau kehendaki. Engkau pula yang berkuasa mencabut dan berkuasa menghinakan seseorang yang Engkau kehendaki. Ya Allah, bimbinglah para pemimpin kami, bimbinglah dan berilah hidayah Presiden kami, para Menteri Pembantu Presiden, Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh pejabat di negeri ini. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada para pemimpin kami untuk mampu melaksanakan amanah dan sumpah jabatan yang pernah diucapkan. Berilah kekuatan yang dibebankan di pundaknya untuk keamanan, kenyamanan,
kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Ya Allah, ya Rabb kami, benar-benar Engkau yang maha mendengar dan Engkau maha yang mengabulkan doa. Ya Allah, ya Rabb kami, jagalah keutuhan dan kebersamaan di negeri ini dan mampu untuk menjaga keutuhan negeri ini. Namun ya Allah, jika semua amanah dan sumpah janji jabatan yang pernah mereka ucapkan ternyata telah dilanggar dan dikhianati, maka jadikanlah sesak hidupnya para pemimpin kami. Jadikanlah ketidaktenangan hidupnya. Ya Allah, jadikanlah hidupnya tidak Engkau berkahi ya Allah. Selalu terombang ambing dalam hidupnya ya Allah. Sebagai akibat dari pengkhianatan, dari amanah dan sumpah jabatannya, maka hinakanlah hidupnya ya Allah. Hinakanlah hidupnya ya Allah. Hinakan hidupnya ya Allah. Ya Allah, jatuhkanlah azab-Mu kepada mereka para pemimpin bangsa ini yang telah mengkhianati bangsa dan negara, mengkhianati rakyatnya, dan mendolimi ulama dan kiai dan seluruh umat Islam maupun masyarakat yang berusaha menegakkan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, hinakanlah hidupnya para pejabat yang mendolimi ulama, yang mendolimi rakyat, yang mendolimi para kiai dan mendolimi para masyarakat ya Allah. Ya Allah, hinakanlah pejabat yang mendustakan Engkau dan Rasul-Mu ya Allah, dan mereka yang memusuhi kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha mendengar dan Engkau yang maha mengabulkan permohonan hamba-Mu ya Allah. Maka dengarkanlah dan kabulkanlah doa dan permohonan kami. Ya Allah, ya Rabb kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikianlah doa yang saya panjatkan, kami pimpin. Semoga ada salah satu yang mengamini, didengarkan dan dikabulkan oleh Allah, dan akhirnya benar-benar Jokowi mau mundur dengan baik-baik. Kalau tidak mau mundur dengan baik-baik, moga-moga dimundurkan dengan dipaksa mundur. Demikian apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saudara sekalian atas partisipasi rekan sekalian yang bergabung dalam aksi gerakan seluruh rakyat bersatu. Tentunya di penghujung akhir setelah doa disampaikan, pertanda acara yang telah usai. Utamanya kami ucapkan kepada segenap peserta, kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dan segenap komponen yang terus memberikan support